Teman-teman tahu nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh banyak banget ya di sosial media itu muncul perdukunan-perdukunan yang awalnya tuh nggak pernah muncul di media, tapi akhir-akhir ini banyak banget yang muncul kayak kemarin ya, teman-teman tahu sendiri ya. Dan ternyata tahu nggak sih ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang kepercayaan terhadap suatu hal yang dimana ini dikatakan sebagai dukun. Itu ternyata kalau terlalu percaya di dalam ajaran agama Islam itu bakal ada ancaman yang sangat mengerikan. Jadi emang berbagai macam praktek perdukunan itu banyak dilakukan sama masyarakat dan mayoritas itu tujuannya untuk memuluskan pekerjaan atau juga hajat tertentu yang mereka inginkan, tapi mereka memohon hal tersebut melewati bantuan dari jin. Hakim melansir dari Bangkapos, ada Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fat al-Majid dan juga Al-Baghawi itu berkata bahwa arraf atau peramal atau orang pintar itu dimaknai sebagai orang yang mengklaim mengetahui banyak hal lewat pendahuluan-pendahuluan untuk mengetahui barang yang dicuri dan tempat binatang tersesat. Dan konon katanya ia juga merupakan seorang dukun juga nih. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa arraf adalah nama untuk dukun, peramal, dan juga perbintangan atau zodiak dan sejenisnya dari kalangan yang berbicara untuk mengetahui berbagai hal dengan jalan ini. Ramalan bintang atau zodiak itu juga salah satu hal yang mana untuk mencari petunjuk dengan keadaan bintang atas kejadian-kejadian di bumi. Kebanyakan yang terjadi dalam hal ini ialah apa yang diberikan oleh jin kepada para kekasihnya dari bangsa manusia tentang perkara gaib, yaitu berita-berita yang bakal terjadi di muka bumi. Lalu orang yang bodoh itu menganggapnya sebagai penyingkapan tabir dan juga karomah, dan banyak manusia yang tertipu dengan hal tersebut. Jadi mereka atau manusia-manusia ini mengira bahwa orang yang memberitahukan hal itu dari jin sebagai wali Allah, padahal mereka adalah wali dari setan. Ini termasuk jenis praktek perdukunan itu sangat dicela banget di dalam ajaran agama Islam ya teman-teman. Jadi ini sorry to say, Hakim lebih menspesifikkan untuk pendengar yang mungkin beragama Islam, dan ulama itu juga sepakat atas keharaman dari dukun dan juga ramalan-ramalan itu. Bahkan ini juga termasuk dari bagian dosa-dosa yang paling besar yang dilakukan manusia jika percaya dengan dukun. Pelakunya itu memang dihukumi sebagai orang yang murtad dari agama, yang mana karena telah memberikan persembahan dan peribadatan kepada jin. Ini ancaman yang paling besar banget. Begitu juga mendatangi dukun dan juga menggunakan jasa perdukunan itu juga haram. Dikutip dari situs VOA Islam, itu pelakunya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang mendatangi karena percaya kepada dukun dan membenarkan apa yang disampaikan dukun, maka ia telah kufur kepada Al-Quran. Nah, hal ini juga didasari oleh sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad dan juga As-Sabus Sunan. Maksudnya apa sih teman-teman? Jadi orang-orang yang bertanya kepada dukun disertai dengan keyakinan mereka atas kebenaran yang sudah disampaikan oleh si dukun itu, bahwa dia mengetahui perkara gaib, maka dia sudah tergolong dengan orang-orang kafir karena telah menyalahi dan juga mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam Quran surat An-Naml ayat 65 artinya, katakanlah tidak ada seorang pun yang ada di langit dan di bumi yang mengetahui perkara hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hakim juga bakal sampaikan ke kamu pendapat dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yang berkata bahwa maka siapa yang membenarkan dukun dalam ilmu gaib atau perkara gaib yang disampaikannya, padahal dia tahu bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ia kafir kufur akbar yang mengeluarkan dari agama Islam. Jika ia jahil dan tidak meyakini bahwa dalam Al-Quran ada kedustaan, maka kufurnya adalah kufur di bawah kekafiran atau yang tidak menjadi kafir. Kemudian lanjut lagi ya teman-teman, yang kedua itu jenisnya adalah orang yang datang dan menanyakan sesuatu kepada dukun tanpa meyakini atau membenarkannya. Cuma datang doang, dan dia nggak cuma nanya doang, tapi nggak meyakini atau membenarkan hal tersebut. Maka sholatnya orang-orang yang seperti ini selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim.
Tapi perlu dicatat ya teman-teman, kalau mendatangi di sini bukan karena untuk mengujinya apakah itu benar ataupun tidak, tapi untuk menunjukkan kelemahan dan juga kedustaannya. Jika datangnya ke dukun itu karena hal tersebut, maka tidak termasuk yang diharamkan dan tidak terkena ancaman dalam hadis yang seperti tadi kayak status sholat dan sebagainya. Makna tidak diterima sholat orang yang pergi ke dukun itu maksudnya adalah orang tersebut tidak mendapatkan pahala dari sholatnya walaupun telah gugur kewajiban sholat tersebut dari dirinya. Dan orang tersebut tidak harus mengulangi sholatnya lagi. Nah, kedudukan seperti orang yang sholat di atas tanah hasil nilep atau memakai baju dari yang haram, walaupun sah sholatnya dan tidak perlu mengulangi sholatnya lagi, tetapi ia tidak mendapatkan pahala dari sholat yang sudah dijalankannya tersebut. Imam Nawawi rahimahullah itu mengatakan dalam Syarah Muslim terhadap hadis tersebut bahwa sesungguhnya para ulama itu sepakat bahwa orang yang mendatangi peramal itu tidak harus mengulangi sholat-sholatnya selama 40 malam. Jadi kesimpulannya apa nih teman-teman? Jadi kesimpulannya itu kalau sholat orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal tanpa membenarkan dan juga meyakini perkataannya itu tetap sah ya. Kewajibannya sudah gugur, cuman sholatnya tersebut tidak diterima dan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wallahu alam ya, karena kita juga belum paham banget. Ini Hakim bersumber dari Bangka Pos, tapi dari apa yang udah Hakim sampaikan tadi, yang Hakim kutip dari Bangka Pos, ini reminder buat kita karena akhir-akhir ini tuh rame banget perdukunan yang ada di Indonesia yang sudah mulai merambah ke ranah publik. Dan Hakim nggak ngerasa kamu nggak boleh percaya atau nggak, tapi ini udah kembali ke kamu aja. Cuman ini mewanti-wanti berdasarkan artikel yang Hakim baca dari Bangka Pos ini, bisa menjadi reminder buat kita. Semoga kita terjauhkan dari hal tersebut dan selalu didekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you banget teman-teman, dan selamat bekerja kembali karena hari Senin. Tetap semangat, Ahad masih lama. Sampai jumpa di lain kesempatan.